Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu, kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat untuk perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 20 sampai dengan 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yehezkiel pasal 34 ayat 20 sampai dengan 31. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel,
adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pembacaan Alkitab sedemikian. Setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan akan berbahagia. Haleluya. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, Yehezkiel, seorang yang bekerja giat dan kreatif menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel pada masa pembuangan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Yehezkiel lahir dari keluarga imam. Nama ayahnya adalah Imam Buzi. Yehezkiel bertumbuh di lingkungan keluarga imam, sehingga tidak heran kalau Yehezkiel punya kecakapan sebagai seorang imam. Nama Yehezkiel berarti Allah menguatkan. Nama itu diberikan sebagai ungkapan iman dan pengharapan ayah dan ibu Yehezkiel, bahwa Allah itu selalu menguatkan umat yang dikasihinya. Iman dan pengharapan ayah dan ibu Yehezkiel benar-benar nyata. Ketika umat Israel mengalami penindasan, Tuhan Allah mengutus Yehezkiel untuk menguatkan umat yang dikasihinya. Yehezkiel menerima tugas pengutusan itu. Yehezkiel berperan bukan saja sebagai seorang imam, tetapi juga sebagai seorang nabi yang meneruskan pesan-pesan Tuhan Allah. Pesan-pesan Tuhan Allah untuk umatnya sangat jelas. Pesan-pesan tentang kasih setia Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan umat Israel yang dikasihinya. Walau tidak kelihatan, Tuhan Allah itu hidup. Dia hadir dan bekerja di tengah kehidupan umatnya. Tuhan Allah memerhatikan, menjaga, menuntun, dan memelihara orang-orang yang dikasihinya. Bagaikan seorang gembala yang baik dan bertanggung jawab terhadap hidup domba-dombanya, demikianlah Tuhan Allah adalah baik dan bertanggung jawab terhadap hidup umat yang dikasihinya. Melalui Yehezkiel, Tuhan Allah ingin agar umatnya tahu dan percaya bahwa Dialah gembala yang sejati, yang mengerjakan kasih setia dengan baik dan benar. Melalui Yehezkiel, Tuhan Allah sungguh ingin menguatkan umat yang dikasihinya. Pada saat Yehezkiel menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang menguatkan itu, banyak orang Israel, khususnya dari kalangan pekerja, bukan kalangan penguasa atau pengusaha, mereka mengalami kehidupan miskin dan susah karena perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari penguasa dan juga pengusaha. Mereka yang miskin dan susah itu benar-benar menjalani hidup lebih banyak untuk kebutuhan dan kepentingan penguasa atau pengusaha daripada untuk kehidupan mereka sendiri. Maka inilah yang terjadi.
Para penguasa dan pengusaha itu hidup tentram sentosa, sedangkan rakyat jelata hidup kelam dan sengsara. Tuhan Allah melihat semua itu. Tuhan Allah sebenarnya menganggap para penguasa dan pengusaha itu sebagai gembala-gembala, artinya pemimpin-pemimpin untuk kehidupan umatnya. Namun tampaknya para penguasa dan pengusaha Israel itu tidak menjalankan perannya dengan baik dan benar. Malah mereka hidup menyenangkan dan memperkaya diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Mereka bersikap masa bodoh, tidak peduli terhadap kehidupan para pekerja, kehidupan rakyat jelata. Dan inilah yang dikatakan Tuhan Allah melalui Yeskel terhadap mereka. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Yesel 34 ayat 2-6. Bapak Ibu saudari, sungguh firman Tuhan itu menggebrak dada para penguasa dan pengusaha Israel. Menggebrak dada supaya mereka itu, penguasa dan pengusaha Israel itu, menjadi sadar dan malu, lalu mohon ampun dan bertobat. Tuhan rindu agar mereka menyadari perannya di dunia ini. Sebagai penguasa atau pengusaha, mereka adalah gembala-gembala yang dipercayakan Tuhan untuk memperhatikan, menjaga, menuntun dan memelihara umatnya. Di mata Tuhan, penguasa dan pengusaha adalah kaki dan tangan Tuhan yang kelihatan di dunia ini, yang mampu mewujudkan kehidupan lebih baik, lebih sejahtera untuk seluruh ciptaan Tuhan. Bapak Ibu saudari, untuk umat Tuhan yang mengalami hidup susah karena perlakuan-perlakuan yang tidak adil, melalui Yeskel, Tuhan ingin menghibur dan menguatkan. Firman Tuhan dalam Yesel 34 ayat 25-31 menyatakan berita pengharapan yang seharusnya menenteramkan umat Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri, gembala yang baik, bekerja menghadirkan damai sejahtera dan berkat dalam hidup ini. Tuhan memberikan masa depan yang penuh keadilan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang dikasihinya.
Oleh karena itu, di tengah kesusahan hidup ini, firman Tuhan menghendaki agar setiap pribadi yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami hidup dalam kesusahan, tetap tegar dan segar. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Karena Tuhan peduli, turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Firman Tuhan menghendaki agar setiap pribadi tetap melakukan kebaikan dan kebenaran. Setiap pribadi melakukan keadilan dan kedamaian. Firman Tuhan mengingatkan agar setiap orang tetap berharap dan bersekutu di dalam Tuhan. Walaupun perjalanan dan perjuangan hidup masih berat, sebagai domba-domba milik Allah, setiap pribadi hendaknya tetap berjuang di dalam hidup ini. Dalam pengharapan dan persekutuan dengan Tuhan, setiap jeripaya tidak akan sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan sungguh tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang maha baik. Baik bagi setiap orang yang berpengharapan dan berjuang dalam hidup ini. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan agar setiap kami mengerjakan kebaikan dan keadilan. Sesungguhnya Engkau ya Tuhan menaruh kepercayaan kepada orang-orang yang punya kuasa dan modal, agar mereka menjadi gembala-gembala yang baik, yang membawa berkat untuk orang-orang yang susah. Sesungguhnya Engkau ya Tuhan mengasihi mereka dan tidak membiarkan mereka jatuh dalam kehidupan berdosa. Kehangatan dan kedamaian Roh-Mu yang kudus melingkupi mereka dan membuat mereka mampu mengerjakan kehendak-Mu yang baik di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang menghibur dan menguatkan setiap orang yang susah. Setiap orang yang mengalami kejahatan dan ketidakadilan. Sesungguhnya Engkau ya Tuhan melingkupi hidup mereka dengan rahmat-Mu, sehingga mereka tegar dan segar dalam menempuh perjalanan hidup. Sesungguhnya ya Kristus, Engkaulah gembala yang baik, yang membimbing mereka ke air yang tenang dan menuntun mereka di jalan yang benar. Terang dan tenang Roh-Mu membuat setiap pribadi
mampu berjalan walaupun dalam lembah kekelaman. Ya Tuhan Allah, segala peristiwa hari ini kami serahkan dalam kuasa kasih dan rancangan-Mu. Engkaulah pemilik kehidupan ini, dan Engkau Gembala sejati yang maha baik. Sungguh kami bersyukur kami menjadi domba-domba-Mu yang Engkau terus kasihi. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita kembali menjalani kehidupan ini. Kita percaya Tuhan Allah adalah gembala yang sejati, gembala yang baik. Dia selalu peduli dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan menyertai dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.